Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang berjudul perubahan sosial positif dan negatif. Nah, di sini perubahan sosial secara positif dulu kita bahas ya. Nah, secara positif itu dia akan menghasilkan perubahan yang bersifat itu cepat atau revolusi, dan perubahan secara lambat atau evolusi yang itu bersifat baik atau positif. Nah, perubahan sosial itu dalam sisi positif itu diawali dari perencanaan sosial dan menghasilkan pembangunan ekonomi, sehingga masyarakat-masyarakat tertentu itu dengan budayanya sendiri itu mampu menyesuaikan dirinya dengan perubahan atau dengan dirinya sendiri untuk memiliki perubahan sosial yang mendorong atau memacu pada norma-norma baik di lingkungannya. Selanjutnya itu perubahan sosial positif ini juga dapat mampu memunculkan ide-ide baru yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, yaitu dapat membentuk mindset atau pola pikir masyarakat yang lebih maju, terciptanya hal baru yang membantu aktivitas manusia, dan munculnya tatanan kehidupan masyarakat yang lebih modern dan ideal. Nah, dalam hal ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu penting karena serta terciptanya lapangan kerja baru, terciptanya tenaga kerja profesional, aktivitas dan efisiensi kerja itu dapat meningkat dengan adanya ide-ide baru yang dimunculkan di suatu masyarakat. Dan perubahan selanjutnya itu ada perubahan sosial dalam sisi negatif. Nah, apa sih dalam sisi negatifnya? Nah, ini dapat menimbulkan adjustment atau penyesuaian dari diri kita atau dari kesalahan yang kita lakukan dengan status quo atau tetap hasilnya. Namun tidak ada perbaikan di masa sebelumnya. Nah, tanda lain perubahan sosial yang negatif itu berupa proses yang tidak selesai. Maksudnya kita mengerjakan sesuatu itu tidak selesai. Nah, itu dia tetap gitu aja gitu. Nah, memisahkan agama dan kehidupan dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, sampai ada faham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, itu lebih baik membeli daripada membuat sendiri. Nah, maksudnya mengkonsumsi yang harusnya tidak diperlukan, hidup dengan prestasi dan sensi, ide baru yang dimunculkan di suatu masyarakat. Dan perubahan selanjutnya itu ada perubahan sosial dalam sisi negatif. Nah, apa sih dalam sisi negatifnya? Nah, ini dapat menimbulkan adjustment atau penyesuaian dari diri kita atau dari kesalahan yang kita lakukan dengan status quo atau tetap hasilnya. Namun tidak ada perbaikan di masa sebelumnya. Nah, tanda lain perubahan sosial yang negatif itu berupa proses yang tidak selesai. Maksudnya kita mengerjakan sesuatu itu tidak selesai. Nah, itu dia tetap gitu aja gitu. Nah, memisahkan agama dan kehidupan dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, sampai ada faham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, itu lebih baik membeli daripada membuat sendiri. Nah, maksudnya mengkonsumsi yang harusnya tidak diperlukan, hidup dengan prestasi dan sensi, menempatkan perempuan dalam urusan publik, dan munculnya perilaku menyimpang. Nah, begitu ya. Selanjutnya itu ada juga beberapa tanda-tanda sosial, perubahan sosial yang secara negatif, yaitu adanya sekelompok masyarakat atau beberapa kelompok yang mengalami ketertinggalan budaya atau zaman yang baik itu dalam sisi pola pikirnya ataupun dari sisi kehidupannya. Contohnya sekarang kita kan sudah menggunakan handphone. Handphone itu menurut saya sebagai pokok ya jika itu memang perlu untuk orang bekerja. Namun jika tidak, namun banyak juga yang itu tidak dibilang gimana yang tidak diperlukan bagi masyarakat desa. Nah, yang kedua itu munculnya bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang baru semakin kompleks. Yang ketiga itu lunturnya kaidah-kaidah atau norma budaya lama. Misal dalamnya itu lunturnya kesadaran bergotong royong. Misalnya kita kan dalam bertetangga harus bergotong royong. Dia itu dengan ketertinggalan dirinya, dia tidak mau, dengan sombongnya angkuhnya dirinya, dia tidak mau bergotong royong sesama tetangganya. Nah, dari rusaknya lingkungan perubahan sosial itu layaknya pembangunan yang terbangun. Contohnya seperti perusahaan yang ada di sekitar laut dan sungai, di mana perubahan tersebut yang berlokasi di daerah dekat penduduk dan sungai, di mana terkadang limbah dan baunya itu sangat merusak pencemaran lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.